Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu tapi kita ketakutan Pak. Rumah sakit itu koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak. Ya kan? Dia lagi cek, ya Allah. Balik lagi. Sampai subuh Pak. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih izin Pak. Mudah-mudahan ketawa Pak. Soalnya stand up depan presiden kayak pingin meninggal Pak. Takut salah ngomong. Tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu. Saya manggung di luar negeri Pak, saya selalu banggain negara saya. Karena saya orang Sanger Pak. Saya orang Sanger Tamako, dulu Pak gak ada sinyal handphone Pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal Pak. Kalau ada hujan meninggal sama rumahnya Pak. Karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up komedian 2011, 2016 pulang Sanger Pak. Tetap handphonenya hanya di satu titik Pak. Tetapi di saat Bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE Pak. Wah, dulu kalau ke Sanger pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu Pak. Dan saya boleh jujur kalau ngelihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja kita masuk 5 besar loh Pak. Cadangan emas dunia kita masuk bro. Apalagi batu bara kita nomor 2. Tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewed ke luar negeri. Prewed Pak ke London. Alasannya mau pingin foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makannya sesuai dengan leher kita bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado, kalau roti itu ibadah bro. Iya kan? Kenapa? Ya tapi kita harus akui Pak. Di London 4 sisi nyala jamnya Pak. Kalau di Padang, di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya. Mungkin ya Pak ya. Jadi kita harus bangga. Ngapain ke Hawaii ingin liburan di pantai. Kita punya Bali. Kita punya Sulawesi. Kita punya Aceh. Kita semua punya. Bahkan mohon maaf. Setan aja Anda nonton film horor negara manapun. Indonesia sarjana beliau. Nah, itu suster ngesot bro. Kalau nggak D3 kemungkinan S1 bro. Loh saya boleh jujur Pak. Di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya nggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Jadi kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem gak ditinggal kita pasti dengar. Ya kan? Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro. Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan. Yang mana bro? Yang mana? Gak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo. Pak serius. Bukti kedua di mana Pak? Saya nongkrong Senayan City Pak. Sorry Pak udah artis ya Pak. Kalau dulu Keramat Sentiong Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong. Sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris ya kan. Ya gitu. Bro. Saya boleh jujur, kita lagi pipis Pak di urinoir. Berenam nih lagi pipis berenam. Tahu-tahu di belakang bunyi Pak. Put. Itu kita berenam ini nggak dikomando. Nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi Pak.
Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis, harusnya keluar. 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar, kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak. Kita harus akui kita kepo tinggi. Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Lah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priuk. Rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak. Ya kan? Dia lagi cek, ya Allah, balik lagi. Sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, gak mungkin nakutin Pak. Pasti minta betadin, beset kakinya. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden, makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak. Saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun Bapak nyapa Mongol. Keren Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepet matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi. Ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Dia kan lagi jalan, oh ya Allah dia kan kita putar-putar. Umur panjang Pak. Ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak. Di Sangir nggak ada aturan makanan Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius loh. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuman punya 3 bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Mama sampai 100 kenapa dia budek Pak?
Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70 ibu Yohana. Oma Mongol gak denger Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia gak denger. Apalagi sama yang di atas. Ya kan? Ya. Yang paling terakhir. Soalnya Pak kalau makin banyak Pak bayar. Ya kan? Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini. Berhenti mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah berapa orang di sisinya Pak? Ini udah 2024. Udah numpuk orang di sisinya Pak. Ya kan? Bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi santai ngadepin hidup Pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Gak pernah terbayangkan bos. Anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis Pak. Sulawesi Utara banyak artis Pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari Sulut Pak. Saya sudah membintangi 41 Pak ya layar lebar. Dan saya berharap Pak Presiden menginformasikan kepada Menteri BUMN. Kalau boleh ayo kita bikin film anak kecil Pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik Pak. Jujur aja bro, kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun kerjaannya kelayapan Pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana Pak kita hari ini? Ini anak harus tidur siang. Ini gua curiga juga, ini anak ini yatim piatu juga Pak. Tapi mohon maaf Pak, zaman Mongol dulu ada si Unyil. Ada nilai moralnya yang diajarin oleh Pak Raden. Dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando Pak Presiden mengingatkan. Bikin film anak kecil yang punya didikan moral. Terima kasih saya Mongol. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bro Roni Manuel. Bro Mongol. Bro Dasis untuk tetap optimis seperti arahan Pak Jokowi. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? PSI 2024. Menang, pasti menang. Tepuk tangan untuk kita semua Bro dan Sis.